Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sehat, salam rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, di mana saja kalian berada, dan sahabat-sahabat Padepokan Cikal Cawang dengan channel Ki Cahyodipuro, selamat jumpa dan berjumpa kembali pada kesempatan siang hari ini. Kami berkunjung di Padepokan Pandan Kuning. Yang konon ceritanya di sini adalah makom dari beliau Simbah Bondoyudo, juga Dewi Sulastri, Kanjeng Dewi Sulastri, juga Raden Sujono. Yang konon ceritanya pada waktu itu adalah Dewi Sulastri adalah putra dari Kadipaten Pecang Kembar dari Adipati Citrakusuma, ya Pak. Seorang wanita yang berparas cantik, konon ceritanya dengan muka yang bulat telur, rambut terurai panjang, dan cantik jelita. Namun dia tidak mempunyai kesombongan, dia orangnya sangat baik. Dia tidak mau terkekang di dalam kadipaten, tapi dia ingin bergaul dengan masyarakat pada umumnya. Pada waktu itu adalah pada masa pemerintahan Mataram yang dipimpin oleh Sutowijaya, sekitar tahun 1601 nggih. Pada waktu itu orang tua dari Sulastri, beliau Adipati Citrakusuma, adalah ingin menjodohkan Sulastri dengan Joko Puring Adipati ing Bulupitu, ya. Karena Adipati ing Bulupitu Joko Puring adalah seorang adipati yang cukup terkenal, punya karisma, kekayaan yang melimpah, sehingga dari Kadipaten Pecang Kembar ingin menyatukan, sehingga Sulastri dijodohkan dengan Joko Puring. Namun konon ceritanya Dewi Sulastri sedikit pun tidak punya rasa cinta kasih sayang kepada Joko Puring. Suatu saat ada seorang pemuda yang datang ke Pucang Kembar ingin menjadi pembantu atau abdi dalam, yaitu beliau Raden Sujono. Namun beliau Adipati Citrakusuma kurang berkenan karena Sulastri begitu melihat Raden Jono sedikit terpikat, sehingga bagaimanapun caranya supaya Raden Jono bisa mengabdi di Kadipaten Pucang Kembar. Dengan indahnya seorang anak kepada orang tuanya, akhirnya berhasil dan Raden Jono diterima sebagai abdi dalam di Kadipaten Pucang Kembar. Karena ceritanya suatu saat selalu berkomunikasi dengan Dewi Sulastri, diketahui oleh Joko Puring yang ada istilahnya cinta segitiga, ya. Tetapi menjadi suatu bentrokan dalam keluarga, sehingga terjadi perseteruan antara Bulupitu dengan Pucang Kembar. Namun peperangan itu dikalahkan oleh Raden Jono. Joko Puring lari ke Bulupitu. Suatu saat Raden Jono menggantikan ayahandanya menjadi adipati di Pucang Kembar. Pada waktu itu kabarnya kita Adipati Pucang Kembar beliau Citrakusuma memberikan mandat kepada Raden Jono. Dan pada waktu itu Raden Jono ingin memberantas suatu begal. Suatu saat Sulastri dicuri oleh Joko Puring dan dibawa ke pantai, kemudian ditali pakai pandan. Begitu setianya Dewi Sulastri dengan sang suami,
selalu memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya diselamatkan. Tanpa disadari, pandannya untuk nali menjadi berwarna kuning, maka dikenal dengan pandan kuning. Demikian pemirsa, sekilas paparan dari kami. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen sahabat-sahabat Padeon Cikal Cawang bersama channel Ki Cahyadi Pro. Namun sebelumnya saya didampingi oleh Mbah Marno ya, seorang juru kunci di sini yang selalu merawat dengan setia. Monggo Mbah, diperkenalkan dulu dan kemudian apa dan bagaimana tentang keberadaan makom Raden Jono, Simbah Bondoyoso dan Nyai Sulastri. Monggo Mbah, nepakerin Mbah kali pemirsa. Ya, nama saya Sumarno. Saya melanjutkan jadi juru kunci. Kalau dihitung-hitung urutan ke-7. Urutan ke-7 ya. Nah, saya sih orang bodoh. Namun kelanjutan saya suruh lanjut. Nah ternyata ya tempatnya memang begini, tapi banyak juga orang yang datang kemari. Ya. Tadi malam pun ada dari Mabes Purwokerto datang sini. Ya minta doa resminya dari sini. Ya saya selaku juru kunci ya kadang-kadang ya saya juga merasa banyak kekurangan, banyak kesalahan. Ya mungkin ya karena saya sudah ditugas di sini seolah-olah dekat sama Ibu Ratu. Kadang-kadang itu pun bisa mancing ke manusia, ya, bisa memberikan saran yang bagus, yang baik. Ya semua orang yang intinya sama kesini itu memohon keselamatan. Enggak ada lain yang istilahnya melebihi. Ya kadang-kadang namanya orang lagi kebentur ekonomi ya pikirannya buta. Ya saya beri sarannya. Semua orang intinya sama, mohon keselamatan. Ya keselamatan bukan untuk diri kita sendiri, semua orang, semua saudara kita semua. Mudah-mudahan yang selamat, mudah-mudahan dijauhkan dari malapetaka. Amin, amin ya rabbal alamin. Mbak Marno merawat ini kan tadi ke-7 ya Mbak ya? Itu sudah berapa tahun sampai sekarang? Saya dulu juga bareng sama Pak Juru Kunci yang udah meninggal, namun setelah meninggal saya suruh lanjut. Waktu itu meninggalnya 2015. Oh ya, sekitar 6 tahun Ya, sekarang. sebetulnya sih saya dari kecil, dari kecil Juru Kunci yang dulu itu kan jalannya udah repot. Kalau dari kampung kan bawa pakai sepeda, tumpakin terus ada yang nyetirin, ada yang dorong. Jadi repot ya? Iya, sudah repot. Mbak Marno yang sudah terbiasa di sini tadi mungkin juga udah akrab lah dengan apa yang bersemayam di sini ya, dengan ya, Mbak Nirano itu, Mbak Bondoyoso. Nah ini di sini sebenarnya Mbah Bondoyoso itu punya makom di sini atau maknanya atau gimana Mbak? Kalau menurut saya ya itu kan kata Bondoyoso gitu ya Mbak ya? Bondoyoso kalau itu bahasa Sanepo. Sinandi ya? Sanepo. Jadi Bondo orang punya patokan, punya geran. Kalau udah punya istri, otomatis kita ikat punya rumah. Juga ya boleh dikatakan peperangan, ya boleh dikatakan namanya orang harus memerangi diri sendiri. Nah, itu yang namanya Bondoyoso. Nah, Dewi Sulastri yang memang kita harus nyambung Rino lawan Bengi, ya, nyambung Sujono
ya wong urip aja seneng sujono, aja seneng blenjani, bahasa sanepo ada maknanya. Orang dulu itu ada maknanya. Yang lanjutin ya generasi penerus. Ya, jadi penuturan dari Mbah Marno, maka buntu itu artinya diikat ya. Iya. Itu artinya perang. Jadi kita harus pandai-pandai memerangi pada diri kita sendiri. Kalau bahasa Indonesia kita introspeksi diri bagi. Iya. Jangan kita mudah melihat kejelekan orang lain, tapi coba kita lihat Iya, kejelekan harus kita. percaya diri. Kemudian Sulastri ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kita selalu berdoa. Kemudian Raden Sujono artinya ya kita jangan terpasang refleks dengan orang lain ya, jangan sekarang ya Sujono cemburu itu ya istilahnya. Ya pemirsa, demikian tadi pemaparan dari Mbak Marno. Mungkin ada informasi lain Mbak yang di sekup sini. Ya, saya kira untuk ya tamu-tamu yang kadang-kadang nggak pamitan ke saya, ya pamitan. Wah, ada yang nggak pamitan Mbak? Ya ada juga yang ya istilahnya manggil saya suruh bukain pintu. Ya. Saya bukain. Nah setelah saya bukain, tikar saya suruh pulang. Saya pulang. Nah itu kan kadang-kadang dibawa sama kesepuan. Ya dimasukin sama kesepuan. Nah setelah dimasukin itu di pintu dikunci, nggak bisa buka, manggil saya, saking nggak sabarnya itu sampai dijebol ini. Jebol. Nah biarpun udah jebol, pintu udah buka, tapi tetap nggak bisa keluar, sakit perut. Pasannya kalau nggak salah dari Depok, Jawa Barat. Nah setelah nggak bisa keluar, terus saya paksa keluar. Nah sudah di luar, saya masuk, terus saya mohon maafkan. Nah ya setelah itu saya setengahnya ngetes sama kesepuannya, mampu nggak nyembuhin pasiennya. Nah terus saya keluar, terus saya cuma lidahin pusernya 3 kali. Nah, terus baik kembali, terus dia cerita katanya belut sama macan dalam. Sampai muntah-muntah. Itu yang berarti Mbah Marno ke sana kesepuan nih. Nah yang masukin kesepuan kalau nggak salah dari Petanahan, namanya Pak Imam. Nah setelah saya udah nyembuhin pasiennya, nah saya ngomong sama Pak Imam yang bawa, maaf Pak Imam, ya lagi jenengan ilmunya lebih tinggi, tapi caranya nggak boleh begitu. Saya sih nggak apa-apa, tapi yang ngomong saya sama yang borekso kan nggak mengizinkan. Ya, demikian tadi ada beberapa pengalaman dari Mbak Marno, ada tamu yang mungkin berperilaku kurang baik ya, sehingga mendapatkan ya mungkin mendapatkan sesuatu yang tidak enak ya, berarti ada sakit perut, nggak bisa buka pintunya, terkunci dan sebagainya. Ya demikian. Maka pesan yang ada di rumah dan di mana saja kalian berada, sahabat-sahabat Pantai Kalsawan, channel Cahaya Biro, kalau hadir ke sini, kita harus berperilaku sopan nih Mbak, sopan santun, baik itu cara berbicara, cara berperilaku maupun cara berbusana. Mbah supaya nanti kita semuanya adalah Mbah Marno adalah kita yang dicari apa? Keselamatan. Mari kita untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kita selalu mendapatkan keselamatan. Mbak, yang datang ke sini itu dari mana aja, Mbak? Banyak. Kira-kira saja ya, Mbak. Dari Tegal, Cilacap, Sukabumi ada, Bogor, Purbalingga, ya. Purbalingga, Batam, Bali Putih. Ini asli orang Klirong, tapi istri orang ini Batam. Banyak banget dari gue. Banyak.
Tegal, Batang, Bumen, Banjarnegara. Bahkan saya kemarin bulan Sura yang kemarin saya dikasih kerupuk. Mbak, kecuali di wilayah Jawa, ada yang luar Jawa nggak, Mbak? Pengunjung? Ada dari Kalimantan pun ada, terus Kalimantan. dari Bangkalan, Madura ada, dari Papua pun ada. Mbak Marno, kecuali orang datang ke sini berziarah ya, berdoa Iya. dari berbagai daerah, ada yang dari luar Jawa, ada yang di sini banyak sekali lah. Ini buku-buku tamunya banyak sekali pemirsa. Nah. Kemudian apa ada acara khusus di sini? Mungkin setahun sekali gimana? Ritual atau doa bersama? Ya, ada juga yang secara kan ada juga yang istilahnya udah dibawa sama kiai terus tawasulan, yang terus ya sejenak ritual ya, ya seperti kesepuan Itu di bulan apa, Mbak? ya. Kalau bulan kemarin bulan Suro memang Suro. terus menerus ya. Pemirsa, ternyata memang karisma dari tempat ini luar biasa, dihadiri oleh beberapa daerah di Jawa, utamanya juga ada yang dari luar Jawa. Kan di luar negeri belum ada yang dibagi, apa sudah? Di luar negeri. Iya. Dari luar negeri. Pernah tes ya? Pernah tes ya? Kayaknya udah pernah dari Singapura, tapi yang bawa juga orang Kebumen. Oh, di Singapura. Nah, pemirsa, ada juga dari Singapura yang datang ke sini. Kecuali tempat ini ada tempat lain nggak, Pak, yang berkarisma di lingkungan sini, Pak? Enggak Nggak ada. ada. Cuma sini. Ya pemirsa, demikianlah tadi beberapa informasi atau beberapa paparan dari Mbak Marno selaku juru kunci di Makom ya, di Makom Dewi Sulastri, Raden Sujono, juga beliau Mbak Gontoyudo ya, yang konon ceritanya dulu Sulastri dan Raden Jono adalah pernah menjabat sebagai adipati di Puncak Kembar yang berseteru dengan Adipati Joko Puring dari Kabupaten Kadipaten Hulu itu. Ya pemirsa, demikian tadi beberapa informasi. Semoga menjadi pembelajaran kita sebagai suri toladan yang patut kita tiru untuk anak-anak muda, generasi bangsa, penerus cita-cita negara. Mari kita telusuri, kita ikuti suri toladan para leluhur kita yang sudah tidak ada. Selalu berdoa mohon supaya kita selalu diberi keselamatan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah nuwun.